Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan rencana tindak lanjut. Jadi itu di sini saya mengambil rencana tindak lanjut permainan tradisional melalui permainan tarik tambang. Pertama yaitu latar belakangnya. Permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Permainan ini mengajak berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, aktivitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun di era modern ini permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti video game dan permainan digital lainnya. Situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah SMP Negeri 8 Wonosari adalah langkah yang penting melestarikan permainan tradisional melalui kegiatan ini. Siswa tidak hanya bermain tetapi belajar menghargai nilai-nilai budaya lokal untuk mengembangkan kemampuan sosial dan meningkatkan kesehatan fisik. Berikut yaitu tujuan program. Tujuan program permainan tradisional dengan metode pembelajaran berbasis proyek adalah komunitas belajar sekolah. Itu pertama, melestarikan budaya lokal, kemudian mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial, meningkatkan kreativitas dan inovasi, mengoptimalkan kesehatan fisik, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, kemudian yang terakhir menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Berikut yaitu capaian dan langkah-langkah. Pertama, capaian. Di dalam pencapaian ada pemahaman dan pelestarian budaya lokal, peningkatan kemampuan sosial, ada peningkatan keterampilan, pembentukan karakter, kemudian ada peningkatan antusiasme belajar. Kemudian berikut yang kedua, langkah-langkah pelaksanaan. Di sini diawali dengan perencanaan program, pengenalan permainan tradisional, pembelajaran berbasis proyek, praktek bermain, kemudian ada refleksi atau evaluasi, kemudian ada pelaporan dan dokumentasi. Yang ketiga yaitu hasil yang diharapkan. Di sini ada peningkatan kesadaran siswa akan budaya lokal, menciptakan hubungan sosial yang baik, kemudian ada peningkatan kesehatan fisik, pengembangan karakter dan nilai positif, peningkatan motivasi belajar dan beraktivitas, kemudian ada terbentuknya komunitas pembelajaran yang baik. Kemudian capaian berikut yaitu ada indikator. Siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional. Kemudian siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Siswa menunjukkan peningkatan dan keterampilan motorik dan kreativitas. Kemudian siswa mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Kemudian siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian di sini juga terjalin hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan komunitas sekolah. Kemudian siswa lebih aktif, bergerak, dan mengalami peningkatan kesehatan fisik, bakat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik.
Berikut yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini ada target peserta itu kelas 8, jumlah pesertanya yaitu 18 siswa, usia peserta 11 sampai 12 tahun. Kemudian aturan program itu ada ruang, dalam ruang ada lapangan sekolah. Kemudian waktu yang dilaksanakan selama 4 minggu. Minggu pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Kemudian minggu kedua ada riset dan pengumpulan informasi. Minggu ketiga ada eksperimen dan latihan bermain. Minggu keempat ada produksi produk dan dokumentasi serta presentasi dan publikasi. Kemudian berikut yaitu mitra dalam komunitas belajar. Ini ada guru sebagai fasilitator, ada guru PJK sebagai fasilitator utama, kemudian ada guru kelas itu juga bisa membantu dan mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Kemudian ada orang tua dapat diundang juga untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral. Kemudian rencana kapasitas yang dimiliki sekolah itu sumber daya yang dimiliki. Pertama itu ada lapangan sekolah itu cukup luas, kemudian alat permainan juga tersedia, kemudian ada guru PJOK ya, sebagai fasilitator untuk mengajarkan permainan tradisional. Kemudian ada komunitas sekolah sebagai pendukung, yaitu orang tua, guru kelas, orang tua, dan komite. Kemudian pemanfaatan aset itu ada lapangan olahraga, ada guru, kemudian ada orang tua. Kemudian rencana evaluasi. Di rencana evaluasi ini ada eliminasi evaluasi. Pertama awal program menilai pengetahuan dasar siswa. Kemudian tengah program yaitu observasi, partisipasi, dan keterlibatan siswa dalam permainan. Kemudian akhir program refleksi kelompok dan individu. Kemudian ada komunitas sekolah yaitu dukungan dari guru kelas, orang tua, dan komite sekolah. Kemudian ada sumber daya peserta didik melalui observasi dan refleksi. Kemudian ada guru melalui pengalaman selama bermain dan sesi diskusi. Orang tua mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak yang telah mengikuti kegiatan. Kemudian ada komunitas sekolah, itu ada guru kelas, orang tua, dan komite. Kemudian ada teknik pengambilan data, observasi langsung, ada refleksi pribadi dan kelompok. Kemudian kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Kemudian ada kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangan pertama, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Solusinya yaitu menyederhanakan aturan permainan dengan memberikan dokumentasi langsung agar siswa langsung mempraktikkannya. Kemudian tantangan kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa bermain tersebut sulit. Solusinya menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian tantangan ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Dan penutup dan rencana tindak lanjut. Penutup yaitu pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 8. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana tindak lanjut
presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan, implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Di sini ada catatan, rencana ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional, serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Kemudian diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportif. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.